Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kalkulus berikutnya, yaitu adalah turunan atau derivatif. Sebelumnya sudah dibahas pengantar berkaitan dengan dua masalah yang sebetulnya konsepnya sama, yaitu mencari gradien garis singgung suatu kurva dan kecepatan sesaat. Nah, konsepnya tersebut diberi nama turunan. Nah, jadi supaya lebih netral, tidak gradien, tidak mencari gradien, tidak juga kecepatan sesaat, tetapi diberi nama turunan. Nah, ini adalah definisinya. Turunan fungsi f adalah f aksen yang nilainya untuk setiap x adalah ini ya. Pakai pulpen biru saja. Seperti itu. Nah, jika nilai limit tersebut ada, maka fungsi f mempunyai turunan atau terdiferensialkan atau diferensiabel. Diambil dari bahasa Inggrisnya. Nah, cara penulisan lain sebagaimana ketika mencari kecepatan sesaat seperti ini. Ya. Jadi mirip saja. Kalau ini x, kemudian panjang ini ke sini adalah h, maka ini x plus h, maka ini fx plus h kurangi fx. Ini ya. Kan ini dibagi ini, ambil limitnya dengan h menuju 0. Nah, yang ini juga sama. Jadi ini ya dibagi yang arah horizontal ini. Yang arah vertikalnya ft dikurangi fx. Ya, panjang ini kan. Kemudian panjang ini adalah t dikurangi x. Nah, tentu saja t-nya menuju atau mendekati x. Jadi dua-duanya harus bisa dan bisa dipilih nanti mana yang paling mudah digunakan. Nah, contohnya ini. Misalkan fx sama dengan x kuadrat, cari f aksen 3. Mau pakai yang pertama atau yang kedua, sama saja. Nah, saya akan contohkan pakai yang kedua ya. Jadi dalam hal ini f aksen 3 itu sama dengan limit x menuju 3 atau mendekati 3 dari fx ya. Fx kurangi f3 dibagi x kurangi 3. Seperti itu. Nah, fx-nya sendiri adalah x kuadrat gitu ya, dikurangi 3 kuadrat dibagi x kurangi 3. Nah, menghitung limit ini kan mudah ya. Limit x menuju mendekati 3. Nah, yang atas pembilangnya kita buat seperti ini. X plus 3 ya. X kurangi 3. X-nya mendekati 3, jadi tidak sama dengan 3. Ini hasilnya 1. Sehingga saya peroleh 3 ditambah 3 sama dengan 6. Gitu ya. Silakan dicoba pakai cara yang pertama. Kemudian lanjut berikutnya. Gx sama dengan akar x, cari g aksen x. Kalau menggunakan cara pertama, ini limit h mendekati 0, h-nya boleh diganti c, gitu ya, asal konsisten. Nah, di sini fx plus h dikurangi fx dibagi h. Jadi kalau hanya mau diganti dengan C, ya yang lain juga sama harus diganti dengan C. H yang lainnya gitu ya. Nah, ini sama dengan limit H mendekati 0, fx plus H itu kan berarti X plus H. Dikurangi akar X plus H dikurangi akar X dibagi H. Nah, langsung saja ini kita kalikan dengan 1. Ya. Dikalikan dengan 1, tapi satunya dibuat begini. Ditambah akar x gitu ya, dibagi akar x plus h ditambah akar x. Nah, ini pasti tidak 0 per 0, tidak 0 per 0, tidak 0 per 0, paling tidak hanya kan tidak sama dengan 0. Nah, kita kalikan limit h mendekati 0, yang ini jadi x plus h dikurangi x ya, dibagi h dikali akar x plus h ditambah akar x.
Nah, seperti itu. Nah, ini kan habis nih, X dikurangi X itu 0, H dibagi H itu 1. Sehingga ini sama dengan 1, atau limitnya masih ditulis saja, sama dengan limit H mendekati 0, 1 per akar X plus H ditambah akar X. Dan ini sama dengan 1 per akar X plus 0 ditambah akar X sama dengan 1 per 2 akar X. Nah, seperti itu ya. Tentu saja ini kalau X-nya lebih dari 0 ya. Lebih dari atau sama dengan 0. Atau persisnya X-nya lebih dari 0. Ya. Ini hanya berlaku untuk ini ya, lebih dari 0. Kemudian lanjut contoh berikutnya. Cari H aksen X jika Hx sama dengan 1 per X. Nah, kita gunakan yang kedua ya. Bebas sih sebetulnya. Limit, ini saya buat T mendekati X gitu. Kemudian HT dikurangi Hx dibagi T kurangi X. Ya. Ini limit T mendekati X. Kemudian HT-nya adalah 1 per T berarti. Dikurangi 1 per X dibagi T kurangi X. Ini sama dengan limit T mendekati X. Nah, di operasi aritmetika biasa saja, T dikurangi X ya. Nanti itu jadi T kali X atau TX ya. TX begitu. Kemudian ini jadi X dikurangi T gitu. Itu ya. Jadi kita peroleh ini sama dengan ini dibagi ini kan negatif 1. Jadi kalau begitu limit T mendekati X negatif 1 dibagi TX. Nah, T-nya mendekati X, maka kita peroleh negatif 1 per X kuadrat. Nah, gitu. Oke, itu beberapa contoh. Ini teorema. Jika F aksen A ada, oh ini harusnya ada tulisan ada ini. Ada itu maksudnya bukan tak hingga gitu ya. Ada nilainya bilangan real. Jika F aksen ada, maka F kontinu pada A. Jadi fungsi yang mempunyai turunan, jika suatu fungsi mempunyai turunan di suatu nilai tertentu, di suatu X tertentu, maka fungsi tersebut kontinu. Nah, buktinya kita untuk membuktikan bahwa F itu kontinu pada A, yang harus kita lakukan adalah limit Fx untuk X mendekati A sama dengan FA kan gitu ya. Jadi limit Fx-nya ada, FA-nya ada dan sama. Tidak boleh tak hingga tapi ya. Nah, sekarang si Fx ini ya. Ini buktinya sama dengan bisa saya tulis Fx begitu ya. Saya kurangi dengan FA tapi saya tambah dengan FA. Begitu ya. Nah, ini dikurung ya. Kurungnya saya besarkan, tapi ini saya bagi dengan X kurangi A, saya kalikan dengan X kurangi A. Nah, kan sama tuh sebelah kiri, ruas kiri dengan ruas kanan. Kemudian kedua ruas kita ambil nilai limitnya untuk X mendekati A. Nah, ini sama dengan, langsung saja kita gunakan sifat limitnya ya, X mendekati A. Jadi harusnya ini dulu cari limitnya ya, baru gunakan
teorema-teorema limit. Tapi paham ya dengan yang kita lakukan ini. Nah, kemudian limit FA untuk X mendekati A, ini kan konstan. Jadi hasilnya FA. Ditambah, ini kan aksen. F aksen ya. Nah, karena dia punya turunan, maka ini punya turunan gitu ya. Kemudian limit ini adalah 0, sehingga sama dengan FA. Dengan demikian, F-nya kontinu pada X sama dengan A. Terbukti ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah converse teorema tersebut berlaku atau benar? Converse-nya itu adalah, jika F kontinu pada A, maka F aksen ada. F aksen A ada. Nah, jawabannya tidak. Nah, tidak ya jawabannya. Nah, karena tidak berlaku, artinya kita harus ngasih contoh. Ya, kalau begitu contohnya kita pilih saja Fx sama dengan ini. Ya, ini kan fungsi yang kontinu tuh. Ini kontinu, tetapi F aksen nolnya tidak ada. Bagaimana membuktikan bahwa F aksen nolnya tidak ada? Jadi ini tuh adalah fungsi yang kontinu, gitu ya, pada R, pada seluruh R. Nah, F aksen 0 untuk limit untuk fungsi itu, ini limit H mendekati 0, gitu ya. Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Ini sama dengan limit H mendekati 0, kemudian nilai mutlak X plus H dikurangi nilai mutlak X dibagi H. Gitu ya. Kemudian berikutnya, ini sama dengan X plus H X-nya kan sama dengan 0 ya. Ini. Berarti kalau gitu limit H mendekati 0. Ya, substitusi 0-nya ke situ. Jadi yang tertinggal adalah nilai mutlak H dibagi H. Gitu ya. Nilai mutlak 0 kan 0. Ini 0 tambah H, ya nilai mutlaknya H. Nah, si H-nya itu mendekati 0. Mendekati 0 itu bisa limit kanan, bisa limit kiri kan. Bisa limit kanan, bisa limit kiri. Artinya nilai H-nya bisa negatif. Tapi dua-duanya mendekati 0. Nah, oleh karena itu, kita cari limit H mendekati 0 dari sebelah kiri. Ini ya. Ini sama dengan kalau dari sebelah kiri, maka nilai ini adalah negatif. Itu ya. H mendekati 0 dari kiri, maka nilai ini adalah negatif H. Ya, karena H-nya negatif dibagi H. Sehingga hasilnya 1. Oh, negatif. Nah, sekarang limit H dari sebelah kanan, dari sini, ini sama dengan limit H mendekati 0 plus gitu ya. Nah, 0 plus itu artinya 0 lebih sedikit. Artinya positif kan? Sehingga seperti ini. Nilai mutlak dari H-nya adalah H, karena H-nya lebih dari 0. Dan ini sama dengan 1. Limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Nah, oleh karena itu ini hasilnya tidak ada. Dengan demikian, fungsi ini tidak mempunyai turunan di X sama dengan 0. Nah, di mana saja fungsi F tidak mempunyai turunan. Nah, ini bisa dijelaskan seperti ini. Yang pasti pada fungsi yang tidak kontinu. Jadi kalau grafiknya seperti ini misalnya, ya, tidak kontinu itu bisa aja begini kan ya. Tapi pada saat ini ya gitu tuh. Gitu ya. Limitnya ada di X menuju A, tapi tidak sama dengan FA. Atau di titik yang curam.
misalnya ini saya lanjutkan, kemudian seperti ini. Nah, di titik ini pasti dia tidak punya turunan. Seperti nilai mutlak tadi. Ya, nilai mutlak. Kan grafiknya begini. Fx sama dengan nilai mutlak X. Nah, di titik yang tajam seperti ini, itu tidak punya turunan. Satu lagi di titik yang gradiennya itu, atau ya gradien garis singgungnya itu tak hingga ya. Kalau dicari limitnya tak hingga. Jadi misalnya habis ini tak hingga atau negatif tak hingga nilai limitnya. Habis ini fungsinya begini. Tuh. Kemudian ada di sini gitu ya. Balik lagi ke sana. Seperti itu. Jadi yang gradiennya itu garis yang tegak lurus dengan sumbu X, pasti di situ dia tidak punya turunan. Lanjut, notasi lain untuk turunan. Jadi ini delta X. Delta X itu ada perubahan X. Ya biasanya X2 kurangi X1 kan ya. Ini delta Y. Jadi kalau posisinya seperti ini ya. Ini ada kurva nih. Kurva gitu ya. Ini melalui titik di sini X1, Y1, ini X2, Y2. Maka delta Y-nya tuh ini. Yaitu Y2 kurangi Y1. Delta X-nya yang ini. X2 kurangi X1. Tapi kita bisa membuat seperti ini. Ini misalnya X gitu ya. Kemudian ini X plus delta X. Jadi panjang ini itu adalah delta X. Maka ini adalah Fx. Kemudian yang ini adalah saya tuliskan di sini F dari nilai fungsi dari X plus delta X. Nah, ini adalah delta Y. Ini delta X. Sehingga delta Y dibagi delta X-nya seperti ini. Oh, ya seperti itu ya. Delta Y-nya tadi ini. Nah, dY dx. Nah, ini notasinya dY dx. Itu limit delta X dibagi delta Y dibagi delta X untuk delta X-nya mendekati 0. Delta Y-nya lihat tadi. Ini ya. Ini delta X-nya. Atau ini delta X dibagi delta Y dibagi delta X-nya itu ini. Dan ini tak lain adalah turunan fungsi tersebut di X. Jadi tidak usah bingung kalau di sini delta X. Tapi kan konsisten tuh ya. Bayangkan aja delta X-nya itu adalah H. Nah, begitu. Jadi notasi lainnya adalah dY dx. Nah, Leibniz itu menyebut dY dx itu adalah bilangan infinitesimal gitu ya. Dx-nya juga, tapi pengertiannya belum jelas sehingga ya sudah kita baca saja ini dY dx dengan pemerolehannya seperti ini. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke beberapa soal. Tapi ke video berikutnya saja supaya tidak terlalu panjang. Baik, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.